Hi everything, thank you nonton video ini dan selamat datang di update. Ada apa nih di internet nih? Gengs, weekend ini kayaknya kita udah lama nggak nge-update ya. Jadi kayaknya nih hari Minggu kita update bentar ya, karena di sini sekali-kali lah. Biar kan udah lama nih nggak update, nanti disangka update udah nggak ada lagi. Yang mana update masih ada kok, tapi nunggu kasus yang lagi rame apa. Dan biasanya kan emang requestan daripada majikan semua. Jadi di update kali ini, kita akan bahas sebuah kasus yang memang requestan dari kalian semua ya. Yang pertama nih, ada sebuah sekte sesat lagi, di mana menghebohkan dunia. Karena korbannya lebih dari 100 orang. Lah banyak banget itu. Namanya tuh Good News International Church, yang didirikan oleh pria bernama Paul Mackenzie Netheng bersama istrinya Joyce Mukamba sejak tanggal 17 Agustus tahun 2003 yang berbasis di Kenya. Ya Allah, susah banget kita ngomong. Yang mana kasus-kasus sekte kayak gini kan emang kayak nggak ada habis-habisnya ya. Mau di negara manapun kayaknya sama aja udah. Dan tetap juga ada aja lagi tuh pengikutnya yang jumlahnya nggak sedikit. Ya padahal kan kita sering bahas nih kasus-kasus sekte macam kayak gini, dimana dari berbagai negara tuh. Dan rata-rata background dari para pendirinya tuh apa ya, bisa dibilang ya, kurang meyakinkan begitu. Kayak si Paul ini aja nih ya, sebelum dia menjadi pastor dalam memimpin gereja sesatnya, dia itu ternyata adalah supir taksi yang cukup bermasalah juga, gengs. Alias suka nyetir ugal-ugalan dan sering melanggar lalu lintas. Ya maksudnya di sini bisa diambil kesimpulan cerminan pribadinya aja tuh. Agak minus gitu ya. Kok dipercaya aja sama jemaatnya menjadi pemimpin. Nah jadi pokoknya dari tahun 1997 sampai tahun 2003 dia ini jadi supir taksi. Sampai akhirnya dia kenal tuh sama istrinya si Joyce yang membawanya lebih dekat dengan keagamaan. Yang harusnya berarti di sini awalnya ya bagus-bagus aja dekat sama agama. Karena akhirnya memang mereka ini mendirikan sebuah gereja dengan nama ajarannya yang tadi tuh, atau gerakannya nih ya, Good News International Ministries, yang sering disebut juga dengan sebutan kultus Malindi. Karena memang awalnya mereka mendirikan gereja itu di daerah Malindi namanya. Sebenarnya kelompok ini tuh mengaku membawa agama Kristen. Tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi nih, banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dan cenderung sesat. Nah pokoknya setelah mendirikan gereja tadi tuh, Paul ternyata bisa mengumpulkan banyak jemaat, gengs. Karena sebagian besar jemaat itu percaya kalau Paul ini bisa berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Kan karena tadi ajaran agama yang dibawa Kristen ya. Yang sebenarnya lagi-lagi ini tuh template. Dimana sekte-sekte tuh memang biasanya basicnya rata-rata tuh dimulai karena pemimpinnya katanya bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan, sehingga menjadi utusan Tuhan gitu kan istilahnya, dalam hal menyampaikan wahyu ke dunia. Dan semuanya ini pasti punya cara sendiri-sendiri ya dalam meyakinkan orang-orang nih. Karena nggak jarang orang-orang yang ikut ke dalam sekte mereka itu bukan orang-orang yang bodoh-bodoh banget gitu, malah orang berpendidikan juga banyak. Cuma karena manipulasi dari satu dan lain hal, orang-orang pinter ini sekalipun sebenarnya apa ya, kok bisa lu pinter tapi jadi blunder begitu, ya ujung-ujungnya memang tuh terbukti masuk ke perkumpulan sekte sesat itu. Nah tapi lain halnya kalau dalam kasus ini, setelah ditelusuri itu memang kebanyakan karena faktor pendidikan dan ekonomi yang kurang atau lemah. Makanya orang-orang di sini atau para anggotanya mudah tertipu dengan hal-hal yang sebenarnya di luar logika. Sewaktu memulai dengan gereja kecilnya tadi, Paul ini sebenarnya sempat dikritik dan diawasi oleh kepolisian setempat karena ceramah-ceramahnya yang dianggap radikal gitu, gengs. Cuma lagi-lagi mas semuanya ada pasarnya, gengs. Karena seiring berjalannya waktu, pengikutnya semakin bertambah. Buktinya pada tahun 2016 saja, banyak para jemaatnya ini sampai menjual properti mereka, kayak rumah dan aset-aset lah ya. Karena memang suruhannya Paul, yang mana uangnya itu disuruh disumbangkan ke gereja. Dimana uang itu akhirnya dibelikan properti di kota-kota lainnya, maksudnya buat kayak bangun cabang gereja-gereja lain gitulah. Juga dibelikan 2 kendaraan operasional dan mendadai sebuah stasiun televisi untuk menyiarkan khotbah dari Good Morning International ini. Jadi mulai dari tahun itu, jemaatnya selain semakin banyak, itu juga semakin loyal dan semakin kuat juga. Sampai akhirnya lanjut lagi nih di tahun 2017, Paul itu sempat menerima dakwaan karena dianggap nih menghasut para jemaatnya, khususnya anak-anak di bawah umur yang pada masa sekolah tuh, untuk meninggalkan pendidikan mereka. Karena dibilang kalau mereka nggak ngabdi kepada gereja, maksudnya dalam hal 1x24 jam, mereka dibilang berdosa, gengs, semacam murtad begitu. Lah orang kan dibilang begitu takut ya. Sampai ada kasus nih, gereja Paul ini semacam menolak perawatan medis untuk para jemaat yang sedang sakit. Sampai jadinya ada beberapa yang meninggal karena ya tidak diobati. Waktu itu pemerintah sempat menyelamatkan 93 nyawa anak-anak yang masih mereka bisa ambil lah, dipaksa gitu dibawa sama negara. Sementara stasiun TV yang tadi didanai oleh Paul itu langsung ditutup karena dianggap menyiarkan hal-hal yang ya apa ya, sesat, bertentangan dengan keagamaan Kristen. Pokoknya karena kasus itu, Paul ini sebenarnya sempat ditangkap waktu tahun itu, gengs. Tapi nggak lama kayak
kayak cuma diproses sebentar. Abis itu ya udah dibebasin lagi. Nah, untuk part ini kita juga kurang paham banget ya, hukum di Kenya ini sebenarnya gimana. Karena menurut sumber-sumber berita yang gue cari, memang katanya si Paul ini nggak bisa dijerat kayak macam kasus agama sesat atau penyebaran agama yang tidak benar gitu deh, gengs. Jadinya ya udah dibebasin aja. Kenapa begitu? Karena di Kenya itu menganut kebebasan beragama yang bener-bener bebas banget gitu, gengs. Jadi hal-hal semacam itu susah dituntutnya. Dan ternyata memang berdasarkan data dari pemerintah, ada lebih dari 4.000 gereja yang berdiri di Kenya tuh dengan jemaah sekitar 50 juta jiwa. Dan dari ribuan gereja tadi, beberapa di antaranya memang banyak yang dianggap sesat. Jadi hal seperti itu di Kenya bukan kayak berita tabu lagi gitu lah, gengs. Kayak udah hal umum, dimana ajaran-ajaran sesat yang melenceng di sana tuh bisa dianggap ya kayak biasa dan tidak terlalu diusut kalau belum ada korban-korban yang mungkin dianggapnya signifikan. Nah, cuman mungkin karena merasa gerak-geriknya udah dikekernya, yang sewaktu-waktu kesalahannya mungkin bisa dicari-cari dan jadinya ditangkap. Akhirnya di tahun 2019, Paul ini pindah tuh ke sebuah pedesaan terpencil di daerah Sakahola yang lebih ke hutan-hutan gitu, gengs, wilayahnya sebenarnya, tapi luas banget. Namun ternyata diam-diam di daerah terpencil itu, ajarannya semakin luas sampai ke berbagai daerah-daerah lain, kayak ke Nairobi, Watamu, Kitale, Machakos, Naivasha, Mombasa, Lunga-Lunga, Matomane. Mana aja ini kita baru denger tuh. Daerah-daerahnya ya baru-baru ya. Ya pokoknya seputaran Kenya sana lah ya. Jadi maksudnya, dia ini pindah ke wilayah terpencil bukan tahu-tahu jadi ajarannya mati. Enggak, malah makin luas. Kenapa bisa begitu? Karena semenjak tadi stasiun TV yang dia danai ditutup, terus kan dia berarti nggak bisa melancarkan khotbahnya ke berbagai daerah. Ada media yang namanya YouTube. Jadi yang sebelumnya si Paul harus menggelontorkan dana yang nggak sedikit ya buat bayar stasiun televisi. Semenjak ada YouTube nih, pastinya akses dalam menyebarkan video-video ajarannya itu semakin mudah. Dan malah bisa berinteraksi langsung kalau misalkan lagi live streaming tuh sama para jemaatnya gitu kan, komen-komen. Ditambah bergeraknya juga bisa secara diam-diam. Alias ya, yang tahu channelnya, yang tahu jadwalnya sesama anggota aja. Nggak heboh-heboh dibandingkan ditayangkan di stasiun TV yang semuanya bisa akses. Gimana ditemukan? Dari beberapa kontennya itu, berisi peringatan nih kepada para pengikutnya agar tidak melakukan tindakan demonik atau hal-hal yang berkaitan dengan iblis. Pokoknya beberapa tindakan ini dilarang yang agak aneh-aneh tuh kayak nggak boleh pakai wig, terus nggak boleh menggunakan mobile money, atau pembayaran non-tunai lah buat bertransaksi. Kalau di sini macam apa, misalkan flash BCA begitu, atau tap mobile BNI, gitu-gitu nggak boleh tuh sama si Paul tuh. Pokoknya istilahnya menggunakan teknologi-teknologi yang maju lah. Cuma di sini aja udah janggal. Kalau misalkan dia melarang nih para jemaatnya untuk menggunakan teknologi-teknologi kayak begitu, lah dia juga nyebarin semuanya tuh tadi lewat YouTube yang harus diakses pakai gadget loh, kok boleh? Kan ini kagak konsisten namanya ya, apa kabar dunia? Pokoknya banyak pengamatnya mengatakan kalau Paul ini sepertinya menyebarkan ajaran itu mengacu dari teologi hari akhir oleh William versi Latter Rain. Maksudnya pokoknya nih ajaran tadi tuh dipakai juga ternyata sama sekte Jim Jones of People Temple yang ada di Guyana waktu itu. Kita dulu udah pernah juga tuh bahas tuh sekte Jim Jones ini, tapi mah videonya udah dihapus sama YouTube. Dianggap katanya apa tuh materinya sadis gitu kan, beritanya sadis lah. Kita kan cuma nyeritain begini ya, makanya lo kalau ada video baru yang habis gua upload langsung ditonton dan ditunda-tunda. Yang jelas pokoknya sekte Jim Jones itu meminta para pengikutnya nih untuk bundir massal. Ya akhirnya bener-bener dilakukan, gengs. Sampai semuanya pada minum racun. Yang nggak mau juga ikut ditenggak, kayak dipaksa maksudnya. Satu desa akhirnya pada metong. Serem banget itu, hampir 900 orang. Lebih gila lagi itu, lebih banyak satu desa. Mayat semua, iya kita sampai merinding juga liatnya. Dan akhirnya sama kan nih makannya dengan sekte Good News International yang ujung-ujungnya jemaatnya pada disuruh mati juga. Bedanya nih kalau sekte ini itu nggak langsung ngasih minuman beracun ke para jemaatnya, melainkan nyuruh mereka untuk berpuasa, geng. Sampai kapan? Ya sampai mati. Lah ya wahai ya. Dimana ajaran atau suruhan tayangan tadi tuh yang disebarkan di YouTube itu disiarkan dalam program Injil bertajuk Pesan Akhir Zaman yang biasanya nih diuploadnya tuh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 9 pagi. Terus kalau di weekend pukul 8 sampai 9 malam. Noh, kalian ada yang subscribe dan nyalain notifnya nggak? Jangan ya. Udah subscribe-nya di mari aja gitu. Jangan sesat-sesat hidup lu ah. Nah, masalahnya kategori puasa yang disuruh itu bener-bener tidak membolehkan mereka makan atau minum apapun, gengs. Jadi kagak ada adegan apa tuh beduk maghrib terus makan begitu, ataupun nunggu imsak subuh-subuh boleh makan, nggak ada. Ya udah berhenti putus makanan minum. Yang dalam suruhannya tuh sebenarnya disuruhnya 40 hari. Cuman yang 40 hari ya wassalamualaikum. Dibilangnya itu ada sebuah jalan untuk menyucikan diri biar bisa bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus mereka. Karena dalam ajarannya dikatakan kalau kelaparan adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi memang tadi tuh tujuannya berpuasa biar is dead, untuk ketemu Yesus. Ya puasa 40 hari nggak makan nggak minum apa-apa hampir bisa dikatakan nggak mungkin, karena menurut medis aja nih ya, manusia itu bisa bertahan nggak makan
makan apa-apa nih, itu kurang lebih ya 21 hari. Terus kalau nggak minum sama sekali tuh, itu kurang lebih hanya 8 harian aja. Hampir nggak ada tuh yang bisa kuat sampai 40 hari. Ya makanya kan kalau umat Islam kayak kemarin nih puasa 30 hari, itu kan ada jedanya. Maksudnya maghrib gitu kan boleh makan, sampai nanti tuh batas waktunya isya lagi, baru puasa lagi. Ada jamnya lah, nggak bobor seharian nggak boleh makan. Tapi, balik lagi, namanya jemaat begitu ya. Nonton pemimpinnya nyuruh begitu, ya diikutin. Makanya, para pengikutnya tuh, yang istilahnya ring satu kali ya. Karena ikut tuh tinggal bersama Paul di wilayah tadi tuh di hutan. Di area hutan Sakahola itu, kurang lebih luasnya katanya 324 hektar, gengs. Itu tuh banyak pemukiman terpencil, tempat para pengikutnya si Paul. Nah, awalnya ditemukan ada 21 orang yang meninggal karena diduga kelaparan. Jadi 21-nya ini memang jemaat yang masih berbentuk gitu, yang benar-benar baru meninggal lah. Dan pas dilihat kondisinya kok kayak kelaparan gitu kan. Nah, karena keadaan tersebut dilihat kok ada kolerasinya ya dengan ajaran 40 hari puasa yang tadi digaungkan lewat media YouTube. Jadi polisi yang telah mendapati temuan laporan tentang 21 orang ini, itu jadi curiga. Ditakutkannya ada jemaat-jemaat lain yang bernasib sama. Karena kan memang suruhannya katanya disuruh puasa 40 hari, pasti banyak yang ngikut lah. Nah, waktu polisi ke sana melihat ada 21 orang tadi, dilihat lagi di sekelilingnya, loh kok kayak banyak salib-salib besar yang ditancapkan di tanah yang macam memang kuburan. Banyak gitu, gengs. Pas digali bener aja isinya mayat semua. Yang semakin digali lagi. Sampai hari ini nih, pas video ini dibuat, nih hari Sabtu lah ya, itu udah mencapai 109 orang, gengs. Yang kebanyakan memang adalah anak-anak. Jadi ternyata si Paul ini memang menyuruh kepada orang tuanya dulu nih, untuk anak-anak mereka ini berpuasa. Kalau udah, baru orang tuanya yang berpuasa. Cuman udah pada dikubur tadi nih, yang tadi digali-gali, itu harus dilakukan otopsi lagi. Kayak apa iya semua orang ini nih kasusnya karena kelaparan semua? Atau ada masalah lain kan? Karena tadi udah gubur. Lain halnya kalau yang 21 orang pertama tadi tuh yang udah fix. Karena ya kelaparan memang. Soalnya kan ini orangnya masih berbentuk orang ya, baru meninggal gitu kan. Jadi lebih gampang diotopsinya. Nah, namun gengs, luasan area hutan Sakahola tadi itu kan luasnya lebih dari 300 hektaran tuh. Jadi polisi sampai ini masih terus melakukan pencarian karena mereka yakin kayaknya masih ada banyak jemaat lainnya yang dikuburkan juga deh. Dan bisa-bisa korbannya lebih banyak lagi dari itu. Soalnya dari kasus temuan ini, polisi membuka laporan bagi orang-orang yang merasa keluarga ini hilang, yang mungkin terindikasi ikut ajarannya si Paul tuh pada suruh lapor. Dan sudah ada lebih dari 315 orang yang ngelaporin kalau keluarganya iya hilang, Pak. Jadi ya sangat ada kemungkinannya memang kalau korban-korban yang hilang ini mungkin juga tidak selamat. Tapi emang belum ditemukan aja udah. Ditambah kan yang emang baru ditemukan, itu kan yang pada tinggal di wilayah yang sama dengan Paul. Yang ring satu tadi tuh yang wilayahnya di hutan. Sementara Paul itu kan mengajarkan agamanya ke banyak tempat sampai dengan siaran YouTube. Ya jangan-jangan masih ada orang-orang di luar daerah tersebut yang nasibnya juga sama. Puasa 40 hari yang nggak sama. Yang jatuhnya berarti mereka menjadi korban. Tapi belum terdata nih sama polisi. Karena mereka masih fokus untuk mencari di wilayah Sakahola tadi. Karena ini jatuhnya sudah memakan banyak korban. Jadi kalau Paul ini bersikeras melandaskan kayak kebebasan beragama itu udah nggak bisa. Dimana ajarannya akhirnya dianggap sebagai pembunuhan dalam kategori terorisme. Langsung tuh Paul ditangkap dan diadilinya di tanggal 5 Mei nanti. Namun katanya sih selama di penjara, si Paul ini sempat nolak makan, geng, sama nolak minum juga ya, puasa dia tutup mulut. Mungkin dia mau mengakhiri hidupnya juga kali gara-gara udah ditangkap. Yang jelas kasus ini menambah satu sekte lagi. Dengan kasus yang memiliki korban banyak banget. Sampai ratusan ini, ya masuk ke dalam catatan kelam yang mengerikan lah. Cuman pas denger ini ya, kita ingatnya apa coba? Selain kan tadi emang keajaran itu mengacu pada ajaran yang ditetapkan sama sekte Jim Jones ya. Cuman bedanya ini nggak pakai racun, melainkan disuruh puasa sampai hilang nyawa. Nah maksudnya, kita dengar kata puasa begini keingetan sama kasusnya keluarga Kalideres yang masih menjadi misteri, kalian inget kan? Kan katanya juga mereka nggak ditemukan sisa makanan tuh, dibilangnya puasa. Tapi memang ada bungkus makanan sih di rumahnya ya. Nah tapi maksudnya apakah ada kaitannya dengan kepercayaan kalau kelaparan adalah satu-satunya jalan bertemu dengan Tuhan? Kan jadi membuat kita bertanya-tanya. Nah menurut kalian gimana? Ada hubungannya nggak? Komen di bawah ya. Next, ini update kedua nggak kalah ngenes beritanya, gengs. Kalau tadi kan ditemukan ada 21 jasad manusia yang kelaparan kan di awal, yang ternyata sampai toto ada 100-an lebih. Nah, di sini juga ditemukan nih jasad seorang wanita di dasar sebuah lift bandara yang diprediksi udah di situ selama 3 hari. Serem banget nggak tuh? Jadi selama 3 hari ini nggak ada yang nyadar kalau ada yang jatuh di bawah lift. Ini sih definisi horor ya. Jadi hari Kamis kemarin tuh di tanggal 27 April, tepatnya di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, ada seorang wanita yang ditemukan tergeletak di dasar lift. Jadi kalau namanya lift kan pasti bawahnya ada dasarnya ya. Nah, wanita itu di situ tuh yang diketahui bernama
Aisyah Dewi Sinta Hasibuan yang berusia 38 tahun, warga Kecamatan Medan, Sunggal yang keadaannya sudah jelas tidak bernyawa, udah kaku. Dan waktu dicek di CCTV, ternyata kejadiannya udah 3 hari yang lalu. Tepat di hari Senin, di tanggal 24 Aprilnya, geng. Sekitar jam 20.36, jadi setengah 9 malam, waktu setempat ya. Dimana Aisyah ini terjatuh dari celah lift saat dia mau keluar. Jadi kronologinya itu ternyata kayak gini nih. Aisyah itu masuk dari lantai 1, yang mana dia mau naik menuju lantai 2. Nah, pas di dalam lift nih, waktu indikator di layar memang infonya sudah menunjukkan lantai 2 ya. Kok pintunya yang di depan tadi tempat dia masuk nggak kebuka? Yang padahal ternyata liftnya itu 2 arah, gengs. Jadi pintunya ada di bagian depan dan di bagian belakang juga. Yang mana sebenarnya pintu yang di bagian belakang itu sudah terbuka. Tapi Aisyah yang posisinya membelakangi pintu tersebut itu nggak nyadar. Nggak mengetahui kalau ternyata liftnya ini 2 arah. Karena kan tadi dia taunya masuknya dari pintu di depannya ya. Yang memang biasanya keluarnya dari situ lagi. Jadi dia nungguin tuh kok pintu di depan ini nggak terbuka-terbuka. Akhirnya sama dia dibuka paksa. Dan berhasil bener kebuka. Tapi kan itu bukan akses yang sebenarnya ya. Karena mungkin panik, pintunya udah berhasil kebuka, dia makin jalan aja. Yang jadinya malah jatuh ke bawah, geng, sampai ke dasar. Serem banget. Buat pelajaran untuk kita semua aja. Kalau mungkin ada yang belum tahu, jenis lift yang seperti ini nih, yang 2 arah, 2 pintu. Biar nggak kejadian kayak gini lagi. Jadi misalkan kalau kalian di dalam lift, pintunya belum kebuka, ya jangan panik dulu. Karena mungkin di dalam situ ada pintu lain yang harusnya terbuka juga. Dimana itu ada akses sebenarnya. Soalnya kalau dilihat dari CCTV-nya, itu memang Aisyah sempat terlihat panik, gengs. Saat mengetahui kayak pintu di depannya kok nggak kebuka. Dan dia juga kelihatan kayak nelfon. Yang ternyata itu lagi ngabarin keluarganya. Kalau dia bilang, lagi kejebak di dalam lift. Tapi abis itu menurut keluarganya nggak ada kabar apa-apa lagi dari Aisyah. Karena ternyata dia terjatuh. Padahal aslinya sebenarnya awalnya dia nggak kejebak. Hanya tidak menyadari pintu di belakangnya ini yang terbuka. Sampai akhirnya dia terjatuh dari celah lift. Malah beneran kejebak di situ selama 3 hari. Nah biasanya lift-lift modelan begini tuh ada memang banyak tuh di bandara, di rumah sakit, atau di mall sekalipun. Tapi naasnya saat kejadiannya, Aisyah ini sendirian di dalam lift itu. Dan di sekitarnya pun tidak ada orang. Maksudnya di lantai 2 itu. Jadi nggak ada yang ngeliat kejadiannya sama sekali. Waktu dia jatuh, ya nggak ada yang tahu. Sampai hari Kamisnya. Sekitar jam 4 sore, bau busuk tuh mulai tercium di daerah situ. Setiap orang yang naik lift itu kan kayak langsung, nggak nih bau apa gitu. Petugas bandara juga, nyadar ini ada bau nih. Dicari sumbernya, dihubungi ke petugas teknisi. Dan pas dilihat kaget. Ternyata kok ada wanita di dasar lift yang keadaannya sudah membusuk. Dari situ petugas bandara langsung membuat laporan ke Polresta Deli Serdang. Langsung diusut tuh dicari tahu mengenai identitas dari wanita ini yang tadi akhirnya diketahui bernama Aisyah dan dihubungi keluarganya. Ya ternyata Aisyah pada saat itu di bandara bertujuan untuk mengantarkan keluarganya ke luar negeri. Tapi berujung keluarganya sekarang harus mengantarkan Aisyah ke peristirahatan terakhirnya. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahannya dan almarhumah juga bisa tenang di sisinya. So guys, itu sekilas update untuk kali ini. Jadi 2 berita tadi memang requestan dari kalian yang banyak banget minta soalnya. Ya gimana, emang rame banget di berita ini mana-mana. Selain berita perselingkuhan tentang penyanyi itu lah pastinya tuh. Ya tapi kan kita kagak mau bawain gosip-gosip rumah tangga orang ya. Jadi maaf-maaf aja deh kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di update-update selanjutnya. Assalamualaikum.